ada domba, bukan sembarang domba. Tampilannya beda dari domba biasanya. Giginya tajam seperti vampir. Apakah mereka domba jadi-jadian? Ikuti petualangan Otan dan Dokter Chandra kali ini ya. Ada domba yang melahirkan. Mereka tinggal di sini nih. Pegunungan Dieng yang terkenal dengan dinginnya. Ya, mereka adalah domba batur khas dari dataran tinggi Dieng. Pak dokter. Oh. Sini. Ada domba yang melahirkan. Wah, serius? Iya, Wah, ayo. Yaudah, saya ke sana. Wah, ternyata beruntung banget ada momen domba lahiran seperti ini. Wah, ternyata anak pertamanya sudah lahir. Sayangnya ada kesulitan di anak keduanya. Dok Chan, gimana anak keduanya, Dok? Ini jadi emang sungsang, Tan. Si sungsang tuh kaki belakangnya yang keluar duluan, harusnya kaki depan, Tan. Sama kepalanya. Ini dokter lagi nyari kaki depannya. Tolong bantuin Sobat Otan ya, Dok. Ayo, Sob, kamu pasti kuat. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa keluar juga. Otan terharu. Selamat datang ke dunia, Sob. Nah, ini secara naluriah si induknya langsung jilatin. Jadi dokter sama Mas Faja bersihin area hidungnya dulu. Karena kalau keluar pasti si lendir-lendir air ketubannya seperti itu, amnionnya itu ngumpul di sini biar bisa napas, jadi dikeluarin. Yap, cairan itu yang menyelimuti bayi domba selama dalam perut induknya. Secara naluri, ketika lahir induk domba pun langsung membersihkan cairan tersebut. Jangan khawatir ya, Sob. Jadi kenapa bisa sampai sungsang? Pada dasarnya domba itu biasanya anaknya satu. Nah, kalau misal terjadi ada dua atau lebih, itu ada kemungkinan si anak tuh bakal muter dan si kakinya itu yang harus kaki belakang ya, yang harusnya di bawah, ini malah dibalik ke atas gitu. Jadi itu mempersulit jalan lahir. Syukurlah tadi sudah lahir dengan selamat ya, Dok. Otan juga jadi ikut deg-degan tadi, Dok. Sebetulnya ada faktor lain juga yang menyebabkan kondisi lahiran seperti itu. Faktor genetik juga berpengaruh. Dan induk domba jarang digembalakan, jadi kurang olahraga. Jadi seperti ibu-ibu hamil pada umumnya, harus rajin gerak supaya proses lahirannya lancar. Setelah menunggu 1-2 jam, bayi-bayi domba sudah mendapatkan nutrisi perdana dari induknya. Nutrisi ini sangat diperlukan untuk kekebalan bayi domba. Lekas sehat ya kalian. Kalau sudah sehat, kita gaul sama domba lainnya. Bahagia banget kan mereka keluar kandang, termasuk si kecil juga nggak mau kalah. Dari kecil, otot-otot kaki harus terlatih lari ke sana kemari supaya lebih kuat. Oh iya, asal-usul domba batur ini hasil persilangan antara domba merino dan domba lokal. Tapi dari fisiknya lebih cenderung mirip domba merino karena diselimuti bulu yang tebal dan badannya yang lebih gemuk. Wah, enak banget kamu, Sob. Nggak perlu pakai jaket berlapis-lapis kayak Dokter Chandra tuh. Ini di Dieng, Tan. Ini kan suhunya sangat dingin, Tan. Kalau lagi musim dingin bisa sampai minus. Kalau sekarang ini di kisaran 10 sampai 15 derajat. Domba jenis ini bisa beradaptasi dengan baik di cuaca ekstrim yang dingin kayak gini, Tan. Bulu-bulunya itu yang melindungi domba batur dari cuaca dingin. Bahkan ketika cuaca di Dieng sedang ekstrim pun, domba batur masih tetap merasakan hangat. Bulu domba bersifat tidak mudah terpengaruh oleh suhu sekitar. Itu juga yang membuat bulu domba batur jarang dicukur. Lihat nih, Tan, lihat nih bulunya nih. Ini sampai nutup-nutup mata, Tan. Ya ampun, saking hangatnya dokter melukin kamu terus, Sob.
Jangan lama-lama dok, nanti ketiduran lagi. Ternyata punya bulu tebal gak selalu untung loh. Berbadan gemuk dan bulu tebal bikin si domba kesulitan bangun ketika terguling. Lucu banget sih. Ayo sob, bangun. Kamu pasti bisa. Akhirnya setelah berusaha sekuat tenaga, si domba berhasil berdiri lagi. Nah, itulah keuntungan domba sering diumbar. Otot kakinya jadi lebih kuat menopang badannya yang berat. Jangan pada berantem dong. Dokter, tolong pisahin sobat Otan dong. Sana. Jangan berantem. Waduh, untung berhasil dipisahin. Tenang aja, hal ini sebetulnya jarang terjadi pada domba batur, kecuali antar pejantan. Tapi, tadi itu mereka cuma senggol-senggolan karena rebutan spot makan aja. Oke teman, Pak Dokter mau menguji coba soal kehebatan bulu si domba batur ini. Apa yang mau diuji sih dok? Jadi dokter mau uji coba nih tentang si bulu domba ini mampu menyerap air seberapa lama. Tuh. Sip dok, mari kita buktikan. Oke Tan, ini dokter celup ya. Wah jadi cukup lumayan Tan menyerap dia. Ini kayak spons sih jatuhnya Tan. Bulu domba jenis ini butuh berhari-hari dia untuk kering kalau misalnya kebasahan atau kehujanan. Makanya ketika hujan, domba-domba ini akan langsung masuk kandang. Sebetulnya musim hujan menjadi tantangan bagi para peternak. Di satu sisi, domba perlu olahraga, tapi musim hujan sangat beresiko bagi domba. Soalnya, suhu yang rendah dan kelembapan tinggi dapat meningkatkan penyebaran penyakit. Kalau di kandang mereka sudah bersuara nyaring, artinya mereka pada kelaparan tuh. Tenang, makanan kalian sudah disiapkan kok. Kalian tahu waktunya makan ya? Jadi pada berisik minta makan. Dari semua domba yang ada di kandang ini, teman bisa bedakan nggak mana domba yang muda dan tua? Kalau anak domba yang masih berbulan-bulan sih kelihatan dari ukurannya. Perihal umur domba, teman-teman penasaran juga nggak? Mending kita tanya langsung sama Dokter Chandra. Umur si domba itu bisa dihitung dari giginya Tan. Di gigi seri yang bawah itu sejajar, ukurannya sama, nah itu dihitung satu tahun. Nah sementara si ini ada satu lagi yang mulai agak tumbuh. Tuh kanan kiri Tan. Wah, berarti dia usianya mau 2 tahun ya dok? Ya, dia mau masuk 1, jadi umurnya kisaran mau ke 2 tahun Tan. Yap, mengetahui umur domba dari giginya adalah cara umum yang digunakan para peternak. Pada usia 1 tahun, gigi seri susu domba mulai tergantikan dengan gigi tetap. Sedangkan domba yang tua biasanya ditandai dengan gigi lebih kecil dan tumpul. Nah, sekarang coba kita lihat domba yang lain ya. Coba sekarang dokter mau tes Otan nih, ada kuis. Berapa umur si domba ini Tan? Wah, kelihatannya dia udah lebih tua dok. Nih sekarang dokter tunjukin. Otan harus bisa hitung. Nih Tan, lihat. 1, 2, 3. Ah. Ompong Tan. Aduh. Nah jadi biasanya memang kalau domba udah usia lanjut, usia lebih 5 tahun, 6 tahun, itu banyak yang keropos Tan, gitu. Udah faktor U Tan. Udah tutup dok, kasihan. Sobat Otan malu. Iya, jadi semakin tua usia domba, ada tanda penuaan yang paling terlihat dari giginya. Biasanya selain kerusakan, ada perubahan warna gigi juga. Pegunungan Dieng, kita lanjut ke Klaten untuk menemui sobat Otan lainnya. Lihat tuh Dokter Chandra, udah asik aja naik ojek bebek. Setiap hari, para peternak rutin membawa bebek-bebeknya. Tapi sekarang udah mengikuti zaman, bukan lagi digiring jalan kaki, melainkan pakai motor.
Nah, kali ini tugasnya Dokter Chandra yang bantuin Paman Bowo menjaga bebek-bebeknya saat di Angon. Kira-kira Dokter Chandra bisa nggak ya? Di sini ya Pak tempatnya. Wah, begitu dibuka langsung pada berbondong-bondong cari makan. Gak heran deh kalau bebek sawah ini pada heboh. Otan juluki si paling pintar antri. Lihat saja bagaimana mereka berjalan. Seperti baris berbaris ya. Tan, Pak, ini kayaknya ada yang sakit nih. Wah, bentar. Aduh. Pak, wah ini ada yang sakit nih tuh. Lihat. Dari kecil sudah sakit. Oh, lihat tuh. Ini kemungkinan kena nanah nih, Pak. Ini namanya abses. Ini harus ditanganin, takutnya keburu nyebar, jadinya malah kesakitan nanti. Yaudah, Pak, ini kita bawa ke rumah, kita masukin ke kandang isolasi yang di rumah ya. Oke. Ya, kasihan Sobat Otan. Gak jadi gabung sama kawanannya deh. Bebek sudah terbiasa hidup berkoloni. Tanpa koloninya, dia bisa stres. Nah, kebetulan Pak Bowo memiliki 2 koloni bebek nih. Masing-masing harus diangon secara terpisah. Jadi, nggak bisa digabungin ya. Nanti kalau kecampur, susah membedakannya. Tidak bisa dipungkiri kalau burung akuatik ini adalah hewan sosial. Alasan bertahan hidup paling kuat adalah hidup berkelompok. Dok, itu Sobat Otan pada pergi ke sana. Kok nggak dijagain sih, Dok? Ya, Tan, nggak apa-apa, Tan. Jadi memang kalau daerah sini si sawahnya sudah sedikit, si bebek bakal pindah ke sawah berikutnya. Itu bakal ya sekitar 2-3 jam, dia bakal pindah sana, pindah sini, baru kita giring lagi ke kandang, Mbak. Oke, ya udah kalau gitu, Dok. Sambil menunggu yang lain cari makan dan berjemur, kita obatin dulu yang tadi sakit yuk. Oke, kita langsung lakukan treatment ini pada si lukanya nih. Ayo, Tan. Waduh, pipinya bengkak banget ya kamu, Sob. Cairannya tuh. Alerginan, Tan. Oh, lihat, Tan. Nih. Tuh, dokter udah buka bagian jaringannya di kulitnya. Tuh, lihat tuh, masih keluar terus. Kalau misalnya si infeksinya sudah agak nimbun, di si darahnya itu akan berkumpul dan lama-lama keras menjadi nanah, Tan. Ini harus segera dikeluarin. Waduh, pantesan aja dari semuanya Sobat Otan ini paling lemes. Sama seperti manusia, ketika sedang sakit, teman-teman nafsu makannya juga berkurang kan? Hal ini berlaku juga bagi Sobat Otan yang sedang sakit. Oke, Dok, gimana? Sobat Otan sudah selesai diobati? Nah, Tan, ini udah selesai dokter treatment. Nanti dokter taruh ke kandang isolasi lagi. Mungkin teman-teman di rumah penasaran, kenapa sih bisa sampai bengkak begitu, Dok? Ini jadi si penyakit ini sering dikenal namanya abses, Tan. Itu bisa diakibatkan oleh bakteri, jamur. Oh, pantesan aja dia terlihat kurus. Makan aja nggak enak ya, Sob? Semoga setelah diobati Dokter Chandra, nafsu makan kamu kembali normal dan tenagamu kembali energik ya. Oke, masalah satu sudah selesai. Kita tengok lagi yang masih asik cari makan. Waduh, panas-panas begini sih sebenarnya lebih enak berteduh. Setuju kan teman-teman? Tapi satu kelebihan bebek yaitu bisa menyesuaikan diri dengan cuaca. Layaknya remote AC, bebek juga bisa mengontrol suhu tubuhnya sendiri. Oh iya, sampai lupa. Ada yang lagi diangon, masa dianggurin sih? Kira-kira kenapa lagi ya bebeknya? Dok, itu bebek yang waktu itu ya, Dok? Gimana kondisinya sekarang? Ya, Tan. Nah, ini bebek yang waktu itu sama dokter rawatan. Ini udah agak sembuh, walaupun jalannya masih agak pincang. Karena nih kemarin tuh kakinya agak bengkok banget malah. Ini sekarang udah agak mendingan. Terus sayapnya juga, Tan. Kemarin kan agak cedera parah tuh. Nah, ini dokter udah buka perbannya dan udah agak mendingan. Teman, penasaran nggak dengan kondisi bebek ini waktu itu?
Kita putar ulang yuk kejadiannya. Jadi, waktu itu Otan dan Dokter Chandra nggak sengaja menemukan dia di sawah sendirian. Terlihat dari cara jalannya sudah pincang. Bahkan dia mau naik ke atas pun kesulitan. Padahal sejatinya, bebek itu bisa lompat loh. Dok, tolongin Sobat Otan, Dok. Kasihan dari tadi kesulitan jalan, Dok. Iya Tan, ini kayaknya bebeknya Pak Bowo deh. Bentar nih dokter cek ya kenapa. Waduh, Tan. Ini kakinya agak bengkak. Terus ini sayapnya. Waduh, ini kayaknya patah, Tan. Ini mau nggak mau dokter harus segera treatment, Tan. Ini kakinya lagi. Pantesan dia tadi agak kesusahan, Tan, naik-naik. Ya udah, ayo Dok, kita segera bawa Sobat Otan ke Paman Bowo. Ayo, Tan. Aduh. Wah, cedera pada sayap merupakan hal yang harus segera ditangani. Ini lumayan agak patah, Mas. Jadi harus saya perban. Ini saya pakai stick untuk nyangga. Nih, si tulangnya ini tuh. Ya kalau nggak tuh dia ngeklek tuh. Nyangga, pakai stick ini. Meskipun sayapnya tidak digunakan sering untuk terbang seperti burung, tapi bebek menggunakan sayapnya di waktu mendesak, terutama saat merasa terancam. Tapi, untuk bebek di negara 4 musim, mereka akan bermigrasi. Maka dari itu, bagi bebek, sayapnya berperan sangat penting. Selama ditangani Dokter Chandra, Sobat Otan anteng aja ya. Pinter kamu, Sob. Sekarang sudah selesai kan, Dok? Oke, Tan. Nih tadi dokter udah kasih penanganan di area sayapnya. Jadi dia mengalami ada patah tapi agak rapih, Tan. Itu dokter udah kasih stick. Patah, Tan, cuman patahannya rapi. Jadi dokter kasih penyangga stick ya, stick es krim, lalu dikasih perban. Itu diharapkan dalam berkurun waktu beberapa minggu sampai bulan tulangnya akan menyambung dan sayapnya kembali pulih, Tan. Syukurlah, Dok. Untung kamu berada di tangan yang tepat, Sob. Nah, jadi begitu teman. Kondisi bebek yang pernah cedera, sekarang kondisinya semakin pulih. Dia sudah bisa bergabung mencari makan bersama kawanannya. Itu artinya nafsu makannya sudah kembali normal. Walaupun kakinya masih agak pincang, tapi struktur tulang sayapnya terlihat sudah membaik. Oke, balik lagi ke tempat angon bebek. Kita cek kondisi Sobat Otan ini ya. Wah, sepertinya udah pada kenyang dan kepanasan juga. Sama seperti manusia, bebek juga punya waktu berjemur. Nah, ini sudah waktunya mereka balik kandang. Ayo, nanti sore kalian balik lagi ke sini kok. Wah, pada pinter-pinter ya. Udah tahu jam pulang dan ikut arahan paman. Tahu aja kamu Sob, siapa yang sering kasih makan. Saat pulang, peran pemimpin juga penting karena bertugas menuntun yang lain juga. Jika pemimpin sudah bergerak pulang, pasukannya pasti ngikut. Oke, semua sudah lengkap. Ayo, kembali pulang.